Kuicharen, Tachihao. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya. Stay safe, stay at home. Semoga wabah ini juga cepat berakhir. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan materi IPS kita pada minggu ini, itu masih di bab 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu dapat menganalisis munculnya organisasi pergerakan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Di mana dari peta konsep kita sudah berada di bagian yang ketiga, lalu kita membahas materi kita yang ketiga untuk minggu ini. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ada beberapa organisasi yang membangkitkan semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah organisasi Budi Utomo. Ya, nah sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Oke. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia itu tidak serta-merta mengubah keadaan menjadi lebih baik. Seperti di masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang pun ada kebijakan kerja paksa yang kita kenal dengan nama Romusa. Nah, Romusa ini merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab setelah kita mengikuti materi kita minggu ini. Yang pertama, kapan sih Jepang mulai menguasai Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana Jepang menguasai Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang? Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu proses penguasaan Indonesia. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang tertera di sini. Ini adalah peta perjalanan Jepang masuk ke Indonesia. Ini lengkap dengan tanggalnya. Ya, Jepang masuk ke Indonesia itu berarti melalui jalur utara. Baik, awal mulanya tujuan Jepang ini menguasai Indonesia itu untuk kepentingan ekonomi dan politik. Karena seperti yang kita ketahui, Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan besar. Nah, Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia. Nah, ada 3 tempat penting pendaratan Jepang ketika masuk ke Indonesia, yaitu Tarakan di Kalimantan, Palembang di Sumatera, dan Jakarta di Jawa. Ya, tempat-tempat ini merupakan tempat yang strategis untuk menguasai Indonesia. Nah, tanggal-tanggalnya ada beberapa tanggal penting. 8 Desember 1941, Jepang itu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Lalu, tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu, Jepang menguasai Palembang itu tanggal 16 Februari 1942, dan Jepang tiba di Pulau Jawa, yaitu di Batavia, Jakarta, pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Nah, Jepang di sini menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintah di daerah kependudukannya. Apa itu berdikari? Berdikari itu artinya berdiri sendiri. Nah, maksudnya pemerintah pusat tak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan Jepang. Jadi, pemerintah Jepang itu lebih leluasa menerapkan sistem penjajahannya. Nah, di sini Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Ya, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, ini propaganda yang dilancarkan oleh Jepang. Propaganda itu adalah satu paham yang dimana kalau kita melakukan propaganda, kita berharap masyarakat itu mengikuti paham atau aliran kita seperti itu. Nah, Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Nah, program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Ya, di sini Jepang tuh menjanjikan kemudahan bagi Indonesia dalam hal melaksanakan ibadah, pakai bahasa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih, lalu menyanyikan lagu kebangsaan kita bersama dengan lagu kebangsaan Jepang.
Oke, selanjutnya apa saja kebijakan Jepang di Indonesia? Nah, pertama, mereka membentuk organisasi-organisasi sosial. Nah, di sini organisasi sosial bentukan Jepang itu diantaranya ada Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, lalu ada Jawa Hokokai, lalu yang terakhir ada Masyumi. Nah, selanjutnya kebijakan Jepang yang kedua, pembentukan organisasi semi militer. Nah, di sini Jepang menganggap rakyat Indonesia itu penting untuk membantu Jepang berperang. Nah, karena itu Jepang membentuk beberapa organisasi yang sifatnya semi militer, yaitu ada Senendan. Senendan ini artinya organisasi barisan pemuda. Lalu ada Fujinkai. Fujinkai ini himpunan kaum wanita itu di atas 15 tahun, dia dilatih dengan latihan semi militer. Ini khusus wanita. Lalu ada Kebodan. Kebodan ini barisan pembantu polisi. Ini untuk laki-laki yang usianya 20 sampai 25 tahun. Lalu ada Heiho. Heiho ini organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Lalu ada pembela tanah air atau PETA. Nah, PETA ini adalah pasukan bersenjata yang dilatih khusus mendapatkan pendidikan militer dari Jepang. Oke, kebijakan yang ketiga ada pengerahan Romusa. Nah, para anggota Romusa ini dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, jembatan, rel kereta api, dan lain-lain. Materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih nasib para pekerja Romusa ini. Ya, mereka banyak yang mati kelaparan, terserang penyakit, dan kesejahteraannya itu tidak diperhatikan oleh Jepang. Lalu yang terakhir, eksploitasi kekayaan alam. Nah, Jepang tuh nggak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Jepang tuh lebih kejam daripada Belanda dalam pengurukan kekayaan alam dan harta benda yang kita miliki. Nah, semua usaha yang dilakukan di Indonesia itu harus mampu menunjang semua keperluan perang Jepang. Nah, di sini Jepang mengeksploitasi kekayaan alam kita seluruhnya. Lalu, materi yang ketiga, sikap kaum pergerakan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana reaksi masyarakat Indonesia dalam menghadapi Jepang ini. Nah, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Nah, sebenarnya propaganda Jepang itu sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya gitu aja. Karena apa? Karena mereka sadar Jepang adalah penjajah. Nah, dengan organisasi bentukan Jepang, mereka sengaja memanfaatkan itu sebagai batu loncatan, artinya sebagai wahana, sebagai fasilitas mereka untuk meraih Indonesia itu merdeka. Nah, beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang itu yang pertama ada memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, lalu ada gerakan bawah tanah, lalu yang terakhir ada perlawanan bersenjata. Nah, kita masuk yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Nah, kelompok ini biasa disebut dengan kolaborator. Apa itu? Karena dia mau bekerja sama dengan penjajah. Nah, cara ini merupakan salah satu perjuangan diplomasi melalui perundingan. Diplomasi itu perundingan ya. Tokoh-tokohnya di sini para pemimpin putra yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Lalu yang kedua ada gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini merupakan perjuangan melalui kegiatan yang tidak resmi. Jadi tanpa sepengetahuan Jepang, mereka sembunyi-sembunyi. Mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, di sini kelompok bawah tanah ini disebut juga dengan golongan radikal atau keras. Kenapa? Karena mereka tuh tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Beda halnya dengan organisasi yang ada di Putra. Lalu yang terakhir ada perlawanan bersenjata. Nah, di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan bersenjata yang tetap dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada 4 perlawanan. Di sini ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna di Jawa Barat, perlawanan Indramayu di Jawa Barat, lalu perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur. Oke, terakhir, mari sejenak kita renungkan materi kita minggu ini. Nah, materi kita bagian C, bagian 1, 2, dan 3 saat ini kita sudah mempelajari Indonesia itu di masa penjajahan dan bagaimana sih tumbuhnya semangat kebangsaan itu. Nah, kalian bisa memahami nilai-nilai positif dari materi ini.
nilai positifnya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya memiliki semangat kebangsaan yang tinggi, yang harus selalu menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, seperti saat ini, pahlawan kita itu adalah para tenaga medis yang berperang, mengorbankan kesehatannya juga, waktunya juga, tenaganya juga untuk menolong rakyat Indonesia melawan wabah penyakit corona ini. Nah, dalam hal materi kita ini, di kehidupan sehari-hari kalian bisa menanamkan bagaimana semangat cinta tanah air itu dengan cara ikut upacara bendera, saling menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia, lalu memakai produk dalam negeri, serta menghormati lambang-lambang negara. Tidak menyalahgunakan lambang-lambang negara kita. Ya, baik anak-anak semuanya. Di akhir materi, Miss sampaikan ini ada tugas, ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertama, jelaskan latar belakang nasionalisme di Indonesia. Nah, kalian jelaskan bagaimana sih tumbuhnya semangat nasionalisme itu. Lalu yang kedua, tuliskan satu kebijakan pemerintah militer Jepang. Dan setujukah kamu dengan kebijakan tersebut? Kasih alasannya. Jadi tadi kan kita udah belajar ya kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia. Nah, tulis salah satu kebijakannya. Terus setuju nggak kamu? Terus kasih alasannya kenapa. Ya. Yang ketiga, jelaskan salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia dan cari tujuan serta pengaruhnya bagi Indonesia. Nah, organisasi pergerakan kita ada materi sebelumnya. Pilih salah satu, cari tujuan, dan cari pengaruhnya apa. Yang keempat, jelaskan bukti penderitaan bangsa Indonesia. Jadi silakan kalian ceritakan bagaimana menderitanya bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. Lalu yang terakhir, tuliskan 3 bentuk perjuangan bangsa Indonesia pada saat masa penjajahan Jepang. Nah, silakan dituliskan bentuk perjuangannya, boleh melalui diplomasi atau melalui perlawanan di berbagai daerah. Baik, anak-anak semuanya, itu saja materi kita minggu ini. Kita akan lanjutkan juga untuk minggu depan membahas materi yang terakhir. Kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan penduduk secara khusus. Ya, baik semuanya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Karena ini merupakan sarana Miss untuk menyampaikan materi kita, mengisi waktu. Di samping kita melakukan semua kegiatan di rumah, kita harus selalu menumbuhkan ide-ide kreativitas kita. Jadi selama kita hampir kurang lebih 2 bulan belajar dari rumah, apa sih yang kita hasilkan? Nah, kalian juga harus seperti itu gitu ya. Jangan lupa di subscribe karena materi selanjutnya akan Miss cantumkan di YouTube ini gitu. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku latihan, foto, dan kirim ke Google Classroom. Nah, bagi anak-anak yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya, tolong dikumpulkan ya. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dadah.